إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimin jasadan wahida wa ja'ala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallaha faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak kalah penting dari segala macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan inilah kita baru bisa merasakan hidangan yang enak ketika Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Kalau Allah cabut nikmat kesehatan ini dari diri kita, maka semewah apapun kendaraan yang kita naiki, kalau kita tidak sehat ataupun sedang sakit, maka hambar rasanya. Begitu juga dengan makanan. Seenak apapun makanan yang kita makan, ketika nikmat sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, maka tidak ada rasanya kenikmatan itu. Oleh karena itu, pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, banyak dari umatku yang melalaikan nikmat sehat. Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, kata Rasul. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Para ulama mengatakan nikmat sehat itu baru kita merasakan nikmatnya kesehatan itu ketika kita sudah dilanda oleh suatu penyakit. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usi sihah la yara illal mardah. Bahwa nikmat kesehatan itu adalah seperti mahkota yang dipakaikan di atas kepala orang-orang yang sehat, dan hanya orang sakit yang mampu untuk melihatnya. Artinya kita baru merasakan nikmatnya tidak sakit gigi ketika kita sedang sakit gigi. Kita baru merasakan nikmatnya bisa berjalan ketika kita sedang tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, mumpung nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, mari kita pergunakan seutuhnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam mari kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan umatnya agar tidak tergelincir ke api neraka, yang mana usaha pengorbanan beliau. Oleh karena itu kita sebagai umatnya tentunya sudah sepatutnya dan wajib untuk selalu menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya salah satu yang akan ditanya di akhirat kelak nanti adalah madza kuntum ta'buduna min ba'di wa ma ajabtumul mursalin. Bagaimana kita meneladani contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ittiba kepada sunnahnya, wa ma ajabtumul mursalin, dan bagaimana kita juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akhir-akhir ini, pekan-pekan ini, kita dihadapi oleh suatu situasi ataupun yang kita dengar dari berita media online dan sebagainya. Salah satu saudara kita yang di suatu daerah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah. Tentunya kita sebagai umat Islam
Kita sebagai muslim, ketika ada saudara kita yang ditimpa oleh suatu musibah, tentunya kita juga akan merasakan kesakitan itu sendiri. Karena umat Islam itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Ketika ada bangunan yang lain yang roboh, maka bangunan yang lain juga merasakan sakitnya roboh itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam memberikan solusi kepada kita semuanya, bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, Islam memberikan bagaimana cara untuk menyikapinya. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi sebagai umat Islam ketika suatu musibah, bencana ataupun ujian yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Maka sikap kita yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama, kita harus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berserah diri, bahwa kita harus meyakini bahwa segala musibah yang Allah berikan kepada kita, tentunya itu sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bencana yang Allah berikan kepada kita, setiap ujian yang Allah turunkan kepada manusia, tentunya itu semua atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah At-Taghabun itu, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia, kata Allah, kecuali semuanya atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Adapun mereka ketika ditimpa suatu musibah, ujiankah itu, bencanakah itu, akan tetapi dengan musibah dan ujian itu ia meningkatkan kualitas imannya, ia meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah di dalam Al-Qur'an, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa setiap musibah, ujian, bencana yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan, semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gempa yang terjadi 2 pekan yang lalu di saudara kita yang di Cianjur tidak akan terjadi kecuali semuanya atas izin dari Allah. Virus corona yang sampai saat ini tidak ada hujungnya, kapan selesainya tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di kampung saya Aceh, tsunami yang terjadi 2004 tahun yang lalu ataupun tahun 2004 yang lalu tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Bagaimana kita menanggapinya, apakah dengan putus asa ataupun dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah tawakal kita kepada Allah, bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita yang kedua adalah ketika musibah yang Allah berikan kepada kita, bencana yang Allah berikan kepada kita, baik kepada saudara atau tetangga kita, maka kita harus meningkatkan ataupun menjaga kualitas ibadah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga haknya Allah? Tentunya menjalankan segala perintahnya, imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi ibtigha'a mardatillah, yaitu menjalankan segala perintah Allah kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Maka itulah yang dikategorikan menjaga hak-haknya Allah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak-haknya Allah,
maka ketika engkau bisa menjaga haknya Allah, menjaga solatmu, menjaga zikirmu, menjaga puasamu, bagaimana sikapmu terhadap tetanggamu, berbaktimu kepada orang tuamu, maka ketika kita mampu menjaga hak-haknya Allah ini, maka janji Rasulullah SAW, yahfazka, Allah juga akan menjaga kita dari segala macam penyakit ataupun ujian, bencana dan lain-lain. Tentunya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa oleh suatu musibah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita memang sudah meningkatkan kualitas ibadah kita, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya dengan kesanggupan kita, akan tetapi Allah masih memberikan kepada kita ujian ataupun musibah, maka pada hakikatnya ujian atau musibah itu adalah ujian bagi kita sendiri untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk kelas 1 SD, maka ketika ingin ataupun naik ke kelas 2, maka itu butuh proses yang namanya ujian. Begitu juga selanjutnya ketika kita ingin memasuki SMP, dari SD kita juga dibekali dengan suatu ujian, sehingga dengan ujian tersebut apakah kita lulus ataupun tidak, maka tergantung dengan ujian itu. Begitu juga dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah menakar keimanan kita, Allah menakar ketakwaan kita. Apakah dengan musibah ini kita lulus dengan ujian tersebut, atau kita malah berputus asa dari rahmat Allah? Maka ketika kita berhasil menjalankan musibah ataupun menanggapi musibah yang Allah berikan kepada kita, ketakwaan kita semakin bertambah, maka pada hakikatnya ujian itu untuk menaikkan status derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang suatu musibah ataupun ujian yang terjadi di permukaan bumi ini itu buruk di mata kita, akan tetapi bisa jadi itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkadang sesuatu itu mungkin baik di mata kita, akan tetapi itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu yang kita cintai, akan tetapi itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sesuatu itu yang kita benci, akan tetapi bisa jadi itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian sikap yang terakhir yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita ketika kita, saudara kita ditimpa oleh suatu musibah adalah meningkatkan kualitas kesabaran kita di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang bersabar atas segala musibah yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan berikan pahala unlimited, tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar atas segala musibah yang Allah berikan. Kemudian dikuatkan lagi di dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji manusia, kata Allah, dengan sedikit kelaparan, sedikit harta, sedikit buah-buahan dan sedikit jiwa. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang berlaku sabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ditimpa oleh suatu musibah, ditimpa oleh suatu ujian, akan tetapi dengan ujian dan musibah yang Allah berikan tersebut, maka bibirnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, harta yang kita punya adalah milik Allah, mobil, rumah, ternak yang kita punya adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita akan kembali semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pamungkas pada khutbah yang ringkas ini, dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan, ada seorang syekh yang bernama Syekh Suraih Al-Qadi.
bahwa dalam kitab tersebut ada ungkapan Syekh Suraih Al-Qadi mengatakan, beliau mengatakan, ketika aku ditimpa oleh suatu musibah, maka aku tidak berputus asa, akan tetapi aku malah memuji Allah, kata beliau. Ketika aku ditimpa oleh suatu musibah, maka aku langsung mengucapkan alhamdulillah, kata beliau. Maka alasan beliau adalah ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan beliau ketika ditimpa oleh suatu musibah langsung memuji Allah, karena musibah yang Allah berikan kepadaku bukan tentang agamaku. Jadi musibah yang Allah berikan kepadaku tidak diuji oleh agamaku, akan tetapi masih diuji tentang masalah duniawi. Karena ketika uang yang hilang masih bisa dicari, rumah yang roboh masih bisa dibangun, akan tetapi ketika diuji dengan agamaku, maka ini perlu keimanan yang kuat untuk menghadapinya. Oleh karena itu aku bersyukur dan memuji Allah ketika musibah itu masih duniawi, kata beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, ketika aku ditimpa oleh suatu musibah, maka aku langsung memuji Allah. Kenapa? Karena ketika aku ditimpa oleh suatu musibah, maka mulutku langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku milik Allah dan kepada Allah lah aku kembali. Dengan ucapan tersebut aku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika aku ditimpa oleh suatu musibah ataupun ujian dari Allah, maka aku langsung memuji Allah. Kenapa? Karena ketika aku ditimpa oleh suatu musibah, maka musibah ataupun ujian yang aku hadapi saat ini tidak sebanding dengan musibah, ujian yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Bagaimana ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh suatu musibah, penyakit yang tidak ada obatnya pada saat itu. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang gadis pada saat itu, tapi Nabi Yusuf lulus dalam ujian tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dilempari oleh kotoran unta ataupun batu kerikil, lulus dalam ujian tersebut. Aku berdoa ataupun aku mengucapkan alhamdulillah karena ujian dan musibah yang aku alami saat ini tidak sebanding dengan musibah ataupun ujian yang diberikan oleh para nabi dan para rasul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita khususnya yang saat ini saudara kita yang di Cianjur, semoga Allah selalu angkat suatu musibahnya. Kemudian para saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni segala dosanya. Kemudian Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam diri keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله